Bab 2080. Tamu harus bawa hadiah. Suruh mereka melapor, kita tunggu di sini. Doni Hugo berdiri di sana, dengan bangga mengangkat kepalanya, dan berhenti berbicara. Selusin murid di belakangnya juga tampak arogan, menunggu Master Sekte Gunung Hijau. Arya juga keluar untuk menemui mereka secara langsung. Perasaan bangga ini memang sangat luar biasa. Pada waktu bersamaan, Arya juga duduk di aula, dan Tetua Agung dan yang lainnya tiba. Orang-orang dari Sekte Pintu Langit datang, jadi mereka secara alami tidak berani mengabaikan. Bagaimanapun, Penatua Luis Hugo masih ditahan di penjara aula disiplin. Jika konflik muncul, itu bukan hal yang baik untuk Sekte Gunung Hijau saat ini. Doni Hugo tidak masuk. Mungkin menunggu kita berinisiatif keluar untuk menemuinya, sombong sekali. Salah satu tetua marah. Jelas mereka yang telah melakukan sesuatu yang salah, tapi kita pula yang harus membungkuk. Bahkan hati mereka lagi tidak berdamai, tapi dia hanya bisa membicarakannya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Biarkan orang-orangnya pergi, Sekte Master, jangan sampai kamu membuat masalah besar. Penatua lainnya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ketika sampai pada ini, maksud dari Sekte Pintu Langit sangat jelas, jika mereka tidak menanganinya dengan baik, mereka pasti tidak akan sopan. Arya juga tidak mengatakan apa-apa, dia melirik Tetua Agung. Dari saat dia masuk hingga saat ini, Tetua Agung tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya wajahnya yang kering, seperti akar pohon tua, keriput dan berkerut. Dia meletakkan tangannya di kursi sejak tadi, tidak bergerak. Bagaimana menurutmu? Setelah hening sejenak, Sesepuh Agung menoleh dan menatap Grey Z, yang duduk di satu sisi dan minum teh dengan tenang dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Faktanya, Grey Z sedang duduk di aula ini, dan beberapa tetua sangat mencibir, karena mereka tidak berpikir bahwa Grey Z memenuhi syarat untuk duduk di sini. Tapi, Grey Z tidak hanya duduk, tetapi juga duduk dengan nyaman dan santai. Ini sangat tak tahu malu, bukankah hanya menantu dari pintu ke pintu, bagaimana dia bisa begitu sombong? Bagaimanapun, Grey Z adalah orang yang memprovokasi insiden ini, tetapi dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka, dan arti mata mereka berbeda. Apa yang kamu lakukan? Grey Z memegang teko dan mengisi ulang dirinya dengan teh. Mereka suka menunggu, maka biarkan mereka menunggu. Ketika kamu datang bertamu, bahkan tidak membawa hadiah apapun. Setidaknya kamu membawa beberapa buah. Mereka tidak tahu apa-apa tentang etiket. Apakah mereka di Sekte Pintu Langit tidak diajarkan etiket? Karena mereka ingin menunggu di pintu dan memberi makan nyamuk, jadi biarkan saja mereka menunggu. Kata Grey Z santai. Kulit beberapa tetua tiba-tiba menjadi gelap. Bukankah ini omong kosong? Alih-alih menyelesaikan masalah, itu mungkin memperburuk situasi. Grey Z, aku telah menoleransimu untuk waktu yang lama. Kamu tidak dapat melakukan hal bodoh seperti itu, kamu seperti ini. Bukankah Penatua Agung yang bertanya pada saya, jika kamu tidak yakin, kamu silahkan keberatan pada Tetua Agung. Grey Z langsung memotongnya. Juga, jika tidak tahan denganku, lakukan saja jika kamu ingin melakukannya, aku juga tidak akan sopan. Kamu. Tetua itu sangat marah sehingga dia meniup janggutnya, menunjuk ke Grey Z, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Grey Z adalah orang gila, bahkan Penatua Luis Hugo berani dipukuli, yang paling penting adalah kekuatannya tidak terduga, bahkan para penatua, mereka tidak merasa bahwa mereka pasti akan bisa mengalahkan dengan Grey Z. Dari mana datangnya penjahat ini? Orang-orang itu datang menggertak, kamu masih berpikir, bagaimana cara meminta maaf kepada orang itu, bukankah itu konyol? Grey Z mengangkat kelopak matanya. Aku dapat memberitahumu dengan pasti,
Selama kamu menundukkan kepala, mereka akan segera menginjak kepalamu. Ngomong-ngomong, haruskah aku juga buang air kecil di kepalamu untuk membuatmu sadar? Mendengar ini, wajah semua orang menjadi semakin jelek. Bukan karena Grey Z mengatakannya dengan buruk, tetapi karena mereka tahu bahwa ini adalah benar. Bab 2081. Apakah ini sikapmu? Diinjak dan digertak, siapa yang bisa terima? Beberapa tetua berwajah merah, seolah-olah mereka telah dipermalukan oleh orang-orang dari Sekte Pintu Langit. Tidak, mereka tidak bisa dipermalukan. Grey Z memandang mereka dan berkata ringan. Penatua Agung meminta pendapat saya hanya berpikir tentang hal ini. Kalian para tetua jika merasa bahwa tidak punya pilihan selain untuk menundukkan kepala, maka terserah Anda. Bagaimanapun, Anda adalah para tetua. Dan apa masa depan Sekte Gunung Hijau, itu tergantung pada Anda. Setelah berbicara, dia terus menuangkan teh, santai. Masa depan Sekte Gunung Hijau ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan dia. Setidaknya di mata para tetua itu, masa depan Sekte Gunung Hijau tidak ada hubungannya dengan Grey Z. Namun, itu ada hubungannya dengan mereka. Biarkan mereka menunggu. Penatua Agung membuat keputusan akhir. Dia cemberut, kemarahannya jelas tak terkendali. Grey Z mengatakannya dengan terang-terangan, tapi itu adalah situasi yang paling benar. Tidak ada yang mau menerima diinjak. Dulu, Sekte Gunung Hijau, jauh di atas, merupakan keberadaan yang sangat istimewa di dalam gerbang gunung ini. Tidak ada yang berani tidak menghormati mereka, tetapi setelah bertahun-tahun, itu telah berubah. Semuanya telah berubah. Mereka menyaksikan, Sekte Gunung Hijau terus menurun, dan pada awalnya mereka tidak mau mengakuinya, tidak mau menerima, atau bahkan menipu diri sendiri, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, hasilnya adalah kemerosotan hari demi hari, bahkan hati mereka sendiri secara bertahap terguncang. Di hati mereka melahirkan perasaan sedih, berpikir untuk melarikan diri, berpikir untuk memberontak. Para tetua saling memandang, seolah-olah mereka telah melihat diri mereka yang sebenarnya dari wajah satu sama lain. Biarkan mereka menunggu. Arya Yuga juga berbicara. Alasan mengapa dia menunggu Tetua Agung untuk berbicara terlebih dahulu bukan karena Sekte Gunung Hijau harus membuat keputusan, tetapi karena jika Tetua Agung berbicara, akan menyatukan sikap semua orang, dan itu lebih penting daripada apapun. Arya Yuga melirik Grey Z, anak ini masih minum teh dengan santai, tetapi beberapa kata darinya benar-benar memiliki efek seperti itu. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan santai. Grey Z memahami emosi semua orang, bahkan perubahan halus dalam emosi dan dia mengucapkan kata-kata yang paling membimbing. Kemampuan ini tidak sengaja dia amati, dia khawatir sulit ditemukan orang seperti Grey Z. Bahkan meski itu adalah orang tua seperti Penatua Agung, meski dia tahu bahwa Grey Z mengatakan hal-hal itu dengan sengaja, dia masih akan mempercayainya. Karena itu yang paling nyata. Kalau begitu biarkan mereka menunggu. Biarkan mereka menunggu. Tidak mau masuk, kalau begitu tunggu saja. Beberapa tetua semuanya membuka mulut, tampak marah dan mengepalkan tangan. Tidak berjuang untuk martabat sendiri. Apa yang hilang bukan hanya martabatnya sendiri, tetapi juga kekaguman para murid. Grey Z mendongak, menyapu, hanya tersenyum tipis, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk ke kapten penjaga di pintu, kapten penjaga itu segera mengerti, mengangguk sebagai tanggapan, lalu berbalik dan pergi. Kemudian, di gerbang Sekte Gunung Hijau, Penatua Doni Hugo membawa murid-murid Sekte Pintu Langit dan berdiri di sana menunggu. Dia menutup matanya, tenang dan tenang. Hanya saja informannya sudah lama pergi, tapi kenapa belum kembali? Penatua, mereka belum datang.
Seorang murid mengerutkan kening dan tidak memiliki kesabaran. Orang-orang yang berkomunikasi dengan Master Sekte belum kembali. Apa maksud mereka? Mereka telah menunggu lama, dan sekarang mereka belum melihat siapapun keluar. Belum lagi Master Sekte Gunung Hijau Arya Yuga, dan para tetua, para penjaga yang berkomunikasi dengannya, tidak ada yang terlihat, sepertinya mereka tidak pergi melapor, tetapi pulang untuk makan. Tidak apa-apa, orang juga ingin defensif. Jika kamu menundanya, kamu akan terlihat tidak baik, kata tetua Doni Hugo dengan ringan. Dia masih berdiri di sana, penanya sekuat pedang, meskipun dia tidak bisa melihat perubahan kebahagiaan dan kemarahan di wajahnya, tapi di hatinya sudah tergerak oleh kemarahan. Orang-orang dari Sekte Gunung Hijau menginginkan wajah. Biarkan mereka kehilangan muka. Penatua Doni Hugo bersenandung di dalam hatinya.